أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Mari kita terjemahkan terlebih dulu. Dan iz ketika. Tetapi sebelum kata-kata iz itu diperkirakan, ditakdirkan bunyinya uzkur. Maka berjadilah maknanya ingatlah ketika saat. Jadi kita balik. Iz itu kalau diterjemahkan bahasa maknanya ketika saat. Tetapi diperkirakan sebelum iz itu ditakdirkan ada kalimat yang berbunyi uzkur. Itu makanya diterjemah orang dalam kurung ingatlah. Berarti dan ingatlah ketika. Ketika qala berfirman Rabbuka. Rabb engkau disiko ke Nabi Muhammad. Ka itu engkau bermula terarah tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah ketika berfirman Tuhanmu ya Muhammad, kira-kira begitu, lil malaika, kepada para malaikat. Kalau satu malak, banyak malaikah. Diawak biasanya C atau sambuh malaikat. Satu malak, dua malakani, banyak malaikah. Ketika Rabb engkau ya Muhammad berkata kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku ja'ilun, akan menjadikan fil ardi, di bumi, khalifah. Khalifah saya dipahami pemimpin. Bisa juga dipahami nanti dengan penguasa atau pengganti sesuatu setelah sesudahnya pengganti. Nanti kita pahami. Qalu berkata mereka jika para malaikat. Qalu berkata, wow itu kan mereka. Kalau seorang qala, tapi kalau banyak wow jamak, qalu berkata mereka para malaikat. Berkatalah mereka para malaikat itu atajalu. Apakah tajalu engkau akan jadikan fiha padanya. Nya itu bumi, fi pada, di hanya nya bumi, di bumi, padanya bumi. May yufsidu fiha, man orang yang akan yufsidu berbuat fasad, berbuat kerusakan. Fiha padanya.
Dan yasfiku akan menumpahkan, yasfiku menumpahkan ad-dima darah, artinya saling berbunuhan. Wa nahnu, waw itu dan, tetapi suka maknanya sedangkan hal. Sedangkan nahnu kami, itu kami para malaikat, nusabbihu bihamdika, kami senantiasa bertasbih bihamdika dengan memujimu ya Allah. Wa nuqaddisu lak, dan nuqaddisu kami mensucikan, kami mensucikan laka namamu. Qala, berfirman Allah Ta'ala, ini sesungguhnya aku a'lamu. A'lam mengetahui, ma la ta'lamun, apa yang tidak kamu ketahui. Kira-kira begitu terjemah secara perkataan, supaya kita bisa lebih memahami apa yang akan kita pahami daripada tafsirannya. Nah, setelah ayat yang lalu berakhir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan apa saja yang di bumi untuk manusia, berarti manusia adalah makhluk terhormat, makhluk yang mulia, bukan hanya pelengkap, bukan hanya pendatang. Tapi dalam surat Al-Isra dikatakan walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam. Yang kedua, sebelum Allah menciptakan makhluk manusia untuk ditempatkan di bumi, segala sesuatunya sudah dipersiapkan. Di bumi, iko mengisyaratkan jangan cameh, jangan khawatir, jangan takut, tidak kemakan, tidak keberezeki. Karena dulu rezeki itu Allah ciptakan daripada awak. Ulang boleh. Lah terlebih dulu rezeki itu Allah ciptakan sebelum awak diciptakan. Kaji mudah sih, tapi jangan dinegatifkan. Lebih dulu perempuan itu Allah rancang segala sesuatu yang ada padanya sebelum bayi lahir. Dah lahir bayi keluar susu. Kalau bayi nak lahir, bayi yang dah lahir tak ada bayi susu. Cuma awak dipecamih oleh setan. Dipecamih oleh setan, baik setan itu jin ataupun setan itu orang. Sampai kini kita masih camih ya, masih takut amar anak ini mah. Dua meh lah, tak makan macam apa. Ketukan terbesarnya kan tak mampu nak bagi makan anak. Mengko terjadi pembunuhan anak-anak di zaman jahiliyah kan, takut bagi makan. Walaupun kaji kita nak itu, tapi dek kita melintir di situ, ya lalulah kita di situ. Dulu bumi diciptakan Allah dan dilengkapi bumi, baru didatangkan manusia. Urutannya begitu. Masuk ayat 30. Dan ingatlah ya Muhammad, kira-kira begitu kan? Ingatlah ya Muhammad. Ingatlah ketika saat atau waktu di mana berfirman Rabbuka Tuhanmu kepada para malaikat.
Inni ja'il, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi khalifah. Pemberitahuan Allah kepada malaikat bukan mengajak malaikat musyawarah atau berundi yang bayo-yo. Itu sifatnya ulama-ulama sebagiannya menyebutkan itu suatu kemuliaan bagi malaikat. Allah bagi tahu kepada mereka. Karena malaikat nanti akan terlibat dengan manusia. Sebagian malaikat akan ditugasi untuk kepentingan manusia. Sehingga malaikat diberitahu. Dan bagi malaikat itu satu kehormatan, dia tahu. Dan Allah tidak perlu bagi tahu ke malaikat kan. Cuma supaya jabatan tanya ke malaikat diberitahu oleh Allah bahwa dia akan menjadikan di bumi makhluk yang akan dijadikan sebagai khalifah, pemimpin penguasa di bumi yang akan mengaktualisasikan aturan-aturan Allah di bumi. Sekaligus kata ulama juga sebagai pengganti makhluk-makhluk lain yang sudah binasa, yang memang kerajaannya di dunia dulu, di bumi dulu, ngubek rusak. Jadi beragamlah penjelasan ulama. Kita hanya mengutip, mengambil kira-kira apa yang lebih lah, yang lebih bisa kita pahami. Di ini sesungguhnya aku ja'il akan menjadikan di bumi khalifah. Ada yang memahami, malah dia tahu, ada yang memahami khalifah ya pengganti. Dengan khalifah kan pengganti sesuatu setelah sebelumnya habis pergi, diganti khalifah. Di samping maknanya pemimpin dan penguasa. Ada yang memahami secara bahasa, dulu ada makhluk di bumi kau. Makhluk di bumi Allah ciptakan, dan memang makhluk-makhluk itu mereka saling menumpahkan darah dan berbuat berbagai macam kerusakan. Lalu kunun kabarnya, wallahu alam, dikirimlah para malaikat-malaikat untuk memunahkan dan mengusir mereka. Wallahu alam. Intinya ada makhluk sebelum Nabi Adam. Berpedoman kesinanlah kata beliau para sebagian mentafsir, malaikat mengatakan, apakah engkau akan jadikan di bumi itu manusia atau makhluk yang akan membuat rusak loh dan menumpahkan darah. Dia ada contoh kanan sudah. Sekali lagi wallahu alam, kau kan pemahaman para ulama yang kita kutip. Di mana malaikat tahu? Kok malaikatlah memprediksi bahkan nanti akan terjadi berbagai macam kerusakan dan saling tumpah darah. Kan ada contoh kan sudah. Itu jawabannya. Sebelum Adam lah ada makhluk lain ditempatkan di bumi. Mereka berbagai macam lah ulah dan perangai itu. Dihabiskan mereka, diganti. Maka jadilah Adam sebagai makhluk pengganti untuk mengelola bumi sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan khalifah itu adalah pengganti Allah, bukan menggantikan Allah. Pengganti Allah artinya dalam rangka melaksanakan kehendak dan aturan-aturan Allah di muka bumi Allah jadikan khalifah kecil orang kini untuk mengaktualisasikan
aturan-aturan Allah di bumi. Maka jadilah Nabi Adam anak cucunya bertugas di muka bumi itu untuk melaksanakan aturan Allah. Syariat Allah di bumi. Khalifah. Ada yang ketiga memahami khalifah itu maknanya memang penguasa, pemimpin. Allah jadikan Nabi Adam dan anak keturunannya menjadi penguasa di bumi. Penguasa, pemimpin yang akan mengelola bumi kok. Dan memang tugas kita kami untuk mengelola bumi. Sesuai dengan aturan yang mencipta kita Allah. 3 itulah kita kutip. Dan diberitahu oleh kepada Allah malaikat. Dan kita tidak mesti tahu dan tidak harus mencari tahu. Allah kau dialog dengan malaikat di ma. Kemudian di samping di ma, waktunya bila. Yang ketiga, baca roh dialog no. Nang kampe malaikat sadu Allah no atau sebahagian malaikat. Hal itu tersembunyi begitu. Karena memang tidak dijelaskan. Sebab pokok masalah tidak tampak dialognya tu dah. Tidak bila dialognya tu dah, bentuk dialognya. Dan malaikat saja, siapa saja yang Allah jadi dialog. Sebabnya tidak dialog. Allah beritahu. Memberitahukan kepada malaikat. Cuman malaikat memunculkan pertanyaan. Qalu, berkata mereka, atajalu. Ayo, apakah? Apakah engkau akan taj'al? Apakah engkau ya Allah akan jadikan? Ada yang memahami kata-kata apakah itu itu kan apakah atau adakah. Namanya ta'ajub, ala sabili ta'ajub. Ta'ajub itu rasa heran. Rasa heran, serta canggang. Mereka canggang, apakah yang kau akan jadikan di bumi itu bagaimana begini. Rasa heran. Kenapa heran? Ya dululah dia makhluk lain di muka bumi. Maka ada yang memahami kata-kata apakah itu mana ta'ajub, merasa heran dan tercanggang. Aneh. Masa ya Allah engkau akan jadikan di muka bumi itu orang yang akan bagaimana begini? Dulu kanlah pernah dojo ada kau ketelongsoan malaikat. Kau malaikat mau makhluk lain semuanya suci bersih. Ada juga yang memahami isti'alam, minta penjelasan lah. Minta keterangan, minta diberitahu makasui tujuan Allah menjadikan khalifah di bumi. Nah, jadi apakah engkau akan jadikan fiha di bumi? Itu kan ke bumi. 2 hal yang dicamih malaikat. Pertama, fasad. Yang kedua, saling berbunuhan. Lebih banyak yang memahami di samping kau prediksi juga malaikat. Dia malaikat lah mencari ada makhluk sebelum di bumi kau yang kerajaan di bumi saling numpahkan darah baik fasad. Malaikat mengambil contoh ke situ. Yang kedua, perkataan malaikat ataja'alu. Seakan Allah.
tidak mempertimbangkan. Kalau bahasa tidak memikirkan. Nangka dijadikan di bumi kosia. Itu sebagian ulama memang begitu. Itu makanya malaikat nanti mengatakan subhanaka, maha suci engkau ya Allah, kami lah salah paham kita. Kami salah kira, salah duga. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan memang kau kerja malaikat. Malaikat makhluk suci. Makhluk yang tidak punya ambisi, yang tidak punya nafsu. Sehingga malaikat tidak sama dengan manusia. Dan malaikat itu kerjanya memang bertasbih, memuji Allah. Sementara wa itu kan sedangkan kami, wa kan dan makna sedangkan kami senantiasa nusabbih, bertasbih dengan memujimu, dan nuqaddisu lak, mensucikanmu dari hal-hal yang tidak layak yang dapat tidak pantas. Dan terselip di situ, baru kau nak kami yang itu yang terselip. Sebut dululah dulu makhluk lain begini begitu kerajanya. Apa kau nak kami yang kabumi tun. Ngeko penafsiran enggak yang dipahami oleh ulama. Sesuai dengan kedalaman ilmu ulama-ulama dalam mengkaji, menganalisa, memahami. Istilahnya sementara kami, sedangkan kami adalah senantiasa bertasbih memujimu dan memaha sucikan namamu. Atau memaha sucikanmu daripada hal yang tidak patut tidak pantas. Di malaikat memahami kabumi ko untuk tasbih, bertahmid muji Allah saja. Kalau begitu tu pun nak do parak leh. Nak do kebun, nak do sawah. Nak do gedung-gedung. Wah, malaikat tak perlu gedung-gedung, nak do parak, tak sekolah. Tak ada habis center sana. Ada malaikat ke umi, kau ciptaan tak ada habis center. Apa pakai kamera lagi ni lah. Intinya ke bumi itu bukan untuk itu. Kalau untuk itu saja tidak usah ke bumi. Dan bumi lah diciptakan Allah segala sesuatunya. Jadi sedangkan kami bertasbih, memujimu dan memasucikanmu ya Allah. Kenapa nak kami saja? Kira-kira begitu. Dua, kekeliruan malaikat. Malaikat. Lalu jawaban Allah. Qala, berfirman Allah, ini sesungguhnya aku a'lamu. Itu jawaban Allah. Sesungguhnya aku mengetahui. Ma la ta'lamun. Apa yang tidak kamu ketahui. Karena aku, kira-kira begitu, aku mengatakannya kepada kamu, hai malaikat, bukan mengajak kalian berundian bayu musyawarah. Tidak. Aku mengetahui apa maksud, apa tujuan, apa maslahat yang tersembunyi atasmu, hikmah apa di balik penciptaan khalifah di bumi. Kalian tidak tahu.
Ini a'lam, aku tahu. Apa yang tidak kalian tahu. Nah, di situ. Lalu Allah Subhanahu wa taala, kita coba ringkas dulu ini. Karena Adam yang akan dipersiapkan di muka bumi untuk jadi khalifah, mengelola bumi, menjadi pemimpin di bumi, untuk melaksanakan aturan-aturan Allah di muka bumi, maka Allah persiapkanlah Malik Adam itu. Allah beritahu nama yang dibutuhkan. Namanya diberi ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kul, nama-nama semua benda-benda yang dibutuhkan. Ilmu. Kemudian arada, Allah perlihatkan kepada malaikat dan merintahkan malaikat untuk menyebutkan nama. Ilmu itu kan kumpulan nama-nama aja. Tanpa disebutkan nama-nama apa saja, ilmu-ilmu apa saja. Yang jelas tentu saja nama-nama dan ilmu yang dibutuhkan. Kata malaikat menjawab, tidak tahu kan? La ilma lana. Ada siku baru malaikat tersadar secara tidak langsung nandi muko kalian sen, tidak tahu kalian menyebutkannya, menjalihkan mana, apalagi nalun. Hendak jadi muka umi di mana kalian tahu anang kata jadi muka umi. Nah, nanti muka kalian saja kira-kira begitu. Yang di hadapan kalian tidak mampu menyebutkan ini apa. Coba jelaskan, terangkan. Lalu bagaimana mungkin kalian akan tahu apa yang akan bakal terjadi di bumi? Makanya hamba-hamba Allah itu selalu Allah banggakan manusia-manusia kepada malaikat. Salah satunya ketika berkumpul di Arafah, lihat itu hamba-Ku. Wah, Allah pamerkan kepada malaikat. Momen-momen takaiko duduk di musaji, sudah salat, kemudian mempelajari ayat-ayat, malaikat hadir. Ada sebagai saksi malaikat. Kan kalian saksinya lah hamba-hamba aku di masjid. Dan seterusnya. Apalagi Adam itu dilengkapi dengan hawa nafsu dan adalah setan. Di malaikat ada kok, sehingga malaikat tidak ada sisi perjuangan, tidak ada. Jadi ketika dikatakan oleh Allah kepada malaikat, ambiuni, kan? Allama, Allah mengajarkan kepada Adam. Karena ilmu itu dari Allah. Pemilik ilmu Allah, yang menganugerahkan ilmu Allah. Allama, Allah mengajarkan kepada Adam asma, semua nama-nama. Asma'a kullaha, nama-nama semuanya. Ada ulama yang memahami nama-nama tertentu tanpa menyebutkan apa saja yang Allah ajarkan. Yang penting Allah memberikan Adam dengan ilmu yang dibutuhkan, yang diperlukan untuk saat dan ketika itu. Summa arada, kemudian Allah arada, memperlihatkan semua nama-nama itu kepada malaikat. Lalu faqal, Allah berkata, ambiuni, beritahu oleh kalian kepadaku bi asma, nama-nama ini semua. In kuntum shadiqin, garis bawahnya in kuntum shadiqin. Aduh, jika kamu itu benar. Benar apa? Jika kamu dalam dugaan kamu, kalian menyangkalah yang paling pantas, ahakku yang paling patut untuk jadi khalifah.
di muka bumi dibanding makhluk baru kau. Coba sahabat, coba terangkan. Dalam pikiran kalian, hai para malaikat, kira begitu, kalian menduga kalian yang paling patut untuk jadi khalifah. Nah, jika kalian menduga seperti itu, coba tes. Tes, ambil uni, beritahu kepadaku. Semua ini. Kalau bahasanya baru tapi paluh malaikat. Walaupun malaikat itu tak paluh. Tahannya. Secara langsung kan dikatakan, malu kalian tak tahu yang kata jadi di bumi itu sampai kiamat nanti. Nan diaduan kalian sen? Nak tahu kalian? Lah sampai lo kalian menuduh makhluk baruku akan begini, akan begitu. Malaikat tersadar, subhanaka. Maha suci engkau ya Allah. Maha suci engkau. Kalau bahasanya memang kami kuyolah, dah terlonsonglah. Allah memberitahu kepada malaikat, tapi malaikat justru mengajukan pertanyaan. Inilah terlangsung kami. Maha suci engkau ya Allah. Nah, ulama-ulama sebagai menyebutkan subhanaka itu kalimat yang diucapkan salah satunya untuk meralat kesalahpahaman, kekeliruan kita terhadap kebijakan Allah. Lai kulon terjadi ya, kau salah paham wak, subhanallah. Labik lah hujan, ngeleo ke pai, labik. Protes kan? Rupanya di balik hujan labik itu ada sekian di luar dugaan kita yang terjadi. Subhanallah. Ya Allah, minta maaf kami Maha Suci engkau daripada berbuat hal yang tidak mengandung hikmah dan kebijaksanaan. Maha Suci engkau. Jadi subhanallah itu salah satu gunanya di antara sekian banyak adalah untuk menyatakan kekeliruan kita terhadap kebijakan Allah. Itulah malaikat. Subhanaka. Ya Allah. Salah kami ya Allah. Cepet. Salah kami Maha Suci engkau ya Allah. Ayah nak bayar ilmu kami dah. Sekolah tak fadilah ilmu. Manusia dilebihkan dengan ilmu. Kelebihan manusia itu ilmu bukan ibadat. Kelebihan malaikat ibadat. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.